makin bersinar juga. Mungkin Reza merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Denada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak. Ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya? Kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ, meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah disampaikan gitu sama Om itu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain nama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung komunikasi langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut itu lebih ketakut aja. Takutnya karena udah dikecewakan ditolak atau bagaimana? Ya takut itu terulang lagi kan. Gini intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu rasa di mananya di Jakarta, kenapa nggak langsung aja itu, kenapa harus melalui WhatsApp? Misal kamu mungkin sudah mengetahui bahwa Denada sudah mendatangi Om Faris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak dan kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan itu pengennya disahkan di Om Faris, akhirnya dilakukan oleh Denada. Jadi kamu ya kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Sudah dilakukan kapan? Kabarnya kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Bang, kalau misalnya Denada merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan ikhlas Pak dengan Bapak Matia dan Reza, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicatat atau tetap dilanjutkan? Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada, Bang? Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maaf, masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah, nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul Denada akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu, karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Reza saja nggak nyampe, apalagi ke saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Reza tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu seperti apa? Iya, Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Kan udah diakuin Reza sama Mama Dena sendiri, kenapa nggak coba langsung manggil? Iya kembali lagi, canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau boleh tahu? Yang ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Reza kan di Jakarta. Kan pasti tahu, untuk kakak semua pun tahu Reza ada di mana. Kenapa nggak langsung aja? Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin. Tapi Denada kan itu sudah lagi ada di Jakarta dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak ditonton sekedar balas chatnya atau mungkin udah ada sebagai anak chat luar semua. Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak buat maksudnya
mulai chat duluan kayak ayo ketemu nih saya sudah di Jakarta segala macam. Udah ada sabar. Tapi balasan dari dia ada nggak? Belum, Setelah belum. pembahasan, belum balasan. Ya, tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak, mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Coba lah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Itu loh. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya, retorik ya kalau saya jawab begini ya. Next, mungkin Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang pergi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya aja. Bang tadi kan bilang belum bertemu dengan Dena aja ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya berikut. Beredar kabar katanya Dena mau preskon dulu ke media, mungkin itu bagaimana Dena memilih untuk bertemu media dulu daripada bertemu dengan Reza? ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang hidungnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya, itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retlah ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini ini gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama komunikasinya? Jawab lah ya. Kemarin itu sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu karena kemarin ya Allah, udahlah alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Ya, lagi. Nyaman. Itu apa ya? Reza, apa yang mau kamu sampaikan ke Dena? Ya, yang pertama ya Kak, yang pertama Reza kan ya itu tadi kan pasti kakak semua tahu Reza ada di mana, masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, dia juga haruslah kayak minta maaf gitu Kak, bertemu juga itu keinginan. Satu lagi ya tambahan. Kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini juga baru kan memberikan statementnya juga sudah sedikit membuka cakrawala berpikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu di nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya di nada ini bukan keponakan ya, karena dia pengganti dari orang tuanya di nada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya di nada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu. Itu aja lah. Raja, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan ibadah umroh ya sama salah satu pengusaha. Alhamdulillah. Gimana nih reaksi kamu? Kaget? Kenapa? Reaksi kamu gimana? Kaget Ya ya? alhamdulillah kaget, senang, bahagia kan juga berangkat sama mama. Jadwalnya kapan nih? Ya secepatnya Kak. Secepatnya ini secepatnya. Soalnya kan juga sama mama
Mama Rati. Bang, melihat keberkahan dari Reza gimana, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saja saya. Alhamdulillah. Udah bisa beli mobil baru bang nanti bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadiahnya dari Sang Habib. Juga bisa melalui dari tangannya teman-teman netizen semuanya. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu online juga. Pada akhirnya Reza dengan keberkahan yang ada di beberapa pekan belakang ini bisa memenuhi apa yang keinginan Reza sebelumnya belum terpenuhi, bisa memenuhinya gitu, bisa beli apa yang Reza mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, misalnya biasa beli HP itu bekas. Ini alhamdulillahnya gitu. Intinya baru sama bekas. Oke, siap. Terima kasih. Ya sih. Ini